Halo teman-teman, selamat datang di kelas 2, yang berarti teman-teman sudah melewati kelas 1 yang isinya tentang teknis beriklan di Facebook gitu. Nah, setelah teknisnya sudah dikuasai, sekarang kita akan bicara lebih dari hanya sekedar teknis, tapi sangat menentukan bagaimana teknis iklan kita, bagaimana teknis kita beriklan nantinya. Nah, jadi mungkin teman-teman sebagian juga udah ada yang pernah dengar atau udah pernah tahu, ada yang pernah ikut bahasannya tentang funnel. Apa sih funnel itu? Funnel itu bagi saya adalah sebuah hukum alam, seleksi alam, dan bahkan itu jadi bagian dari kehidupan. Jadi nggak cuma dari digital marketing aja kita memikirkan funnel, tapi sebenarnya seluruh hidup kita ini ada funnelnya. Nah, jadi kalau misalkan kita ngelihat dari mungkin pernah dengar ya, apa sih bedanya visi sama misi gitu. Visi adalah goal-nya, misi adalah bagaimana cara mencapai goal tersebut, kan gitu. Nah, goal misalnya di dalam digital marketing adalah sales gitu. Kita mendapatkan closing, kita mendapatkan sales dari situ, kita mendapatkan profit. Tapi misinya apa? Nah, misi tersebut yang ada di dalam funnel ini, step by step-nya itu sudah tercantum, sudah include di dalam sebuah funnel. Jadi untuk lebih memahaminya lagi, eh, kita lihat di sini funnel bentuknya jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ngelihat ya, di Google kita tulis funnel gitu misalnya, kita juga akan ngelihat nih, saya cari funnel, yang kita temukan adalah corong gitu, corong yang biasa untuk bensin eceran dan ya sejenisnya lah yang berupa liquid. Yang intinya sebenarnya di awal itu lehernya besar dan makin lama lehernya makin kecil. Artinya di sini adalah proses filtrasi gitu, di mana orang-orang yang mulai masuk di dalam lingkaran besar ini itu semakin lama akan semakin kecil. Setidaknya kalau secara digital marketing yang isinya adalah angka-angka, angkanya akan semakin kecil. Kita balik lagi di dalam funnel pendidikan misalnya, tidak semua anak mendapatkan edukasi di atau bisa bersekolah di SD, dan semua anak SD tidak semua lulus untuk masuk SMP. Begitu juga dengan anak-anak SMP, tidak semuanya bisa melanjutkan ke SMA, dan tidak semua anak SMA bisa masuk ke jenjang sarjana atau S1, dan seterusnya sampai S2, S3, profesor dan lain-lain, dan seterusnya lah kayak gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan gitu? Kehidupan dari sekian juta bayi yang lahir, ada berapa? Ada berapa persen yang bisa bertahan hidup sampai usia balita? Kan nggak semua. Ada yang mungkin meninggal dalam kandungan, ada yang mungkin begitu lahir langsung meninggal. Jadi tidak mungkin 100% gitu. Sebuah funnel itu tidak mungkin setiap tahap yang ada di dalam funnel itu mendapatkan rate 100%. Mungkin ada, tapi bisa dibilang hampir mustahil, tapi masih memungkinkan. Nah, kemudian ada berapa dari anak-anak balita yang bisa bertahan sampai mencapai usia ABG misalnya, dan seterusnya sampai usia dewasa, usia pensiun misalnya, sampai ke usia lanjut misalnya gitu. Nah, jadi saya harap teman-teman di sini udah mulai terbayang gitu ya, udah mulai terbayang funnel itu apa dan bagaimana gitu. Nah, jadi funnel, kenapa saya bilang seleksi alam? Karena di awal itu angkanya pasti besar banget. Kemudian akan ada seleksi-seleksi yang akan memfiltrasi angka tersebut sehingga angka tersebut semakin mengecil, 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 gitu ya. Kemudian saat kita mengetahui funnel itu apa, maka kita akan menganggap pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang mustahil untuk dijawab gitu. Misalnya ini adalah salah satu contoh pertanyaan yang lumayan sering saya dapetin, dan mungkin bukan cuma saya aja. Banyak juga teman-teman lain yang juga bisa jadi dapat pertanyaan yang seperti ini. Mas, saya udah keluar budget iklan nih 1 juta dan goal saya cuma 5 gitu. Goal itu bisa jadi lead atau sales, tapi kita anggap aja sales misalnya ya. Saya udah keluarin budget 1 juta dan saya cuma dapat orderan 5 gitu, closingnya 5 dengan profit ya anggaplah 50.000 atau 100.000 gitu. Berarti kan dia cuma dapat profit 250.000 padahal budget yang dikeluarin 1 juta. Jadi dia minus 750.000. Kenapa ya Mas? Apa iklannya salah ya? Atau apa nih? Atau jangan-jangan FB ini nggak worth it untuk dikerjain gitu, Facebook Ads ini gitu. Nah,
orang-orang yang awam mungkin bisa dibilang wajar kalau bertanya seperti ini gitu. Tapi kalau kita udah mengerti funnel, maka yang kita sebelum kita bertanya seperti ini, kita udah tahu antara budget 1 juta ke goal yang 5 poin ini itu ada banyak lika-likunya. Jadi dengan budget 1 juta itu udah bisa mendapatkan reach berapa? Dari orang-orang yang mendapatkan iklan itu ada berapa yang nonton video? Dari orang-orang yang nonton video ada berapa yang klik iklannya? Dari orang yang klik iklan berapa yang benar-benar berhasil sampai masuk ke landing page kita? Dari orang-orang yang masuk ke landing page kita itu ada berapa yang ngeklik mungkin pesan via WhatsApp gitu misalnya. Masuk dia ngeklik untuk lead gitu. Kemudian orang-orang yang klik lead ini yang benar-benar ngirim WhatsApp itu ada berapa? Dan orang-orang yang ngirim WhatsApp dan udah di follow up dengan customer service kita atau customer support atau admin apapun namanya, itu ada berapa yang goal. Nah, jadi ada banyak apa ya namanya? Ada banyak faktor yang mempengaruhi kenapa goalnya cuma 5 gitu. Bisa jadi budget 1 juta itu reach-nya bisa banyak banget. Dan video views-nya ternyata sedikit misalnya karena konten iklannya yang kurang baik. Kemudian di link klik jadi lebih sedikit lagi gitu. Dan terus sampai angkanya dari 1 juta itu goalnya cuma 5. Ini belum lagi kalau misalkan di funnel ini dibuat lebih kompleks lagi. Misalnya seperti ini. Dari budget mendapatkan reach berapa, dari reach tersebut kita dapat berapa video views, dari video views tersebut kita dapat berapa link klik, habis itu masuk ke landing page view ada berapa, yang add to cart ada berapa, setelah itu yang initiate to checkout itu ada berapa, dari semua yang initiate to checkout itu kita dapat add payment info ada berapa, dan kita dapat purchase-nya berapa, dan yang bener-bener bayar itu berapa, dan terjadilah goal. Nah, jadi step-step ini yang sebenarnya kita masih tahu angkanya gitu. Dan setiap angka tersebut itu ada rate-nya. Rate ini persentasenya gitu. Jadi misalnya dari yang reach ada 10.000, kemudian yang kliknya ada 100, berarti kita dapetin link klik rate-nya itu atau biasa disebut sebagai CTR adalah 1% gitu. Nah, jadi kita seenggaknya yang saya harapkan di dalam video ini kita udah cukup terbayang lah sebenarnya apa sih yang perlu kita pikirkan di dalam sebuah digital marketing. Eh, Kenapa angka-angka ini kita butuhkan? Kenapa angka-angka ini disediakan di dalam metrik ads manager kita gitu misalnya. Dan untuk apa sih nantinya angka-angka ini kita gunakan untuk apa dan manfaatnya apa? Mungkin hal-hal itu akan saya jawab, akan saya jelaskan. Kita sambil simulasi juga di video berikutnya gitu aja ya.